sebuah pemahaman yang mana dari dulu saya selalu menyampaikan betapa ladina ilma itu harus dipahami. Satu, sesungguhnya posisi Imam Awal di dalam ladina ilma itu adalah sebagai imam. Nah, meletakkan Imam Awal sebagai imamah ini, semua jamaah ini harus mengacu kepada Imam Awal. Kalaupun sekarang ini kita itu punya peranan untuk membentuk jamaah-jamaah, tetapi imamah ladina ilma itu adalah tetap satu, yaitu imam. Pengertian ini perlu saya sampaikan bahwa jangan karena kita punya imam lalu kita mengeklaim bahwa imam kita ini saat ini adalah sebagai imam. Yang dimaksud imamah itu adalah imam sebuah jamaah secara keseluruhan, atau dalam bahasa lain imam besar atau imam kubur. Adapun kita yang memiliki jamaah ini adalah pangkatnya ya tetap imam-imam saja, bukan imam. Karena imamah itu mengandung arti imam dalam jamaah secara keseluruhan. Nah, kalaupun di dalam lapangan itu ada sebuah pengertian bahwa imam saya kan imam umpama Imam Selamat atau Imam Perawan, kenapa saya harus mendukung jamaah secara keseluruhan? Kenapa kita harus mendukung pusat? Kenapa kita harus mendukung perkembangan jamaah secara nasional? Karena sesungguhnya imamah di dalam jamaah ladina ilma ini adalah cuma imamah. Nah, ini yang harus kita mengerti dan kita harus pahami, dan eksistensi kita di dalam jamaah ladina ilma ini juga harus berpikir atau memikirkan secara nasional. Ya, alhamdulillahnya walaupun sering telat-telat, jamaah ladina ilma Jayapura ini terwakili. Artinya dalam penyusunan kitab, entah kapan disusun, kita sudah mengaktifkan donasi untuk itu, untuk pendidikan anaknya Imam Awal juga kita juga mengajukan donasi untuk itu. Artinya saya menyadari bahwa kita penting, karena adanya ladina ilma itu tidak bisa terlepas dari imam. Lalu bagaimana dengan imam kita? Saya kita juga tetap akan berjalan bersama dengan seluruh jamaahnya Imam Awal. Kalau saya ditanya, Imam Selamat, ini jamaah mana Jayapura? Jayapura itu identik dengan jamaahnya Imam Awal. Oh gitu. Nah, lalu apa? Itu yang bisa kita lakukan dengan pengertian ini.
karena pemahaman di dalam satu ikatan yang utuh itu ada bentuknya, ada wujudnya, ada perbuatan yang mengikat di dalamnya. Nah ini yang harus kita walaupun saya itu tidak jarang mendengar imam saya kan Imam Rahman, saya itu berimam dengan Imam Rahman, bahkan ada yang mengatakan saya tidak berimam dengan Imam Awal, imam saya itu Imam Rahman. Saya juga dengar seperti itu. Seandainya bicara begitu di hadapan Imam Rahman gitu dibenarkan atau tidak? Menurut kita kira-kira benarkan atau tidak kan? Pasti Imam Rahman menyalahkan. Benar. Sebuah pengertian itu penting. Karena diturunkannya ilmu di dalam Laduna Ilma ini, itu terbukanya satu mata rantai dari Imam Awal itu menuju ke atas ke Sunan. Sunan menuju lagi ke atas ke Sunan yang lain lagi. Kecuali sampai ke seperti itu adanya. Maka bisa dikatakan bahwa dia tidak mau bersatu dengan aturan-aturan yang dibuat oleh Jamaah Laduna Ilma Indonesia. Maka dengan bahasa lain, atau tidak mengindahkan itu dengan bahasa lain, dia berarti membuat jamaah sendiri. Ini sebuah pengertian yang harus kita mengerti, yang harus kita paham. Karena saya berkomentar kiri kanan, kamu mau hebat bagaimana? Kamu itu adalah pembantunya Imam Awal. Di Jawa kemarin saya bilang, kau mau hebat bagaimana? Kita semua ini adalah pembantunya Imam Awal. Sukses dan tidaknya Jamaah Laduna Ilma ini tergantung di kita ini, di pundak-pundak kita semua. Agar kita mengerti. Jangan kita, apakah saya mengabaikan Imam Rahman? Sama sekali tidak. Saya tahu aturan-aturan lain itu saya tahu. Kalau saya ditanya imammu siapa? Imam Rahman. Iya, Imam Rahman. Tapi yang saya tahu bahwa imamah dalam Jamaah Laduna Ilma itu adalah imam. Itu yang harus kita tanamkan kepada diri kita, mengerti, menyadari keadaan itu, maka terjalinlah satu ikatan. Sampai sekarang dulu Imam Awal itu turun salah satu petunjuk bahwa Imam Awal ini memberikan saya seutas tali. Lalu saya menyeberangi sungai yang sangat lebar dan arusnya sangat deras. Sementara saya disuruh menyeberangi sampai di seberang dengan seutas tali yang dipegang oleh Imam Awal ini. Saya bisa menyeberangi sungai yang deras dan luas itu sampai di seberang dalam keadaan lurus. Itu satu sertifikasi. Ini saya katakan baru-baru itu bisa. Itu sertifikasi Imam. Ya tidak usah diceritakan. Nah, makanya terkadang itu ada sebuah penyimpangan gitu. Tapi kebenaran itu muncul. Apa? Almarhum menyampaikan, katanya apa? Di Jayapura itu ada imam satu yang lurus, pokoknya yang dia sampaikan itu sama persis dengan apa yang diajarkan oleh Imam Awal. Kalau yang lain-lain itu enggak.
Padahal dia ini orang rusak di sini. Apakah yang kabar seperti itu ternyata orang dimengerti orang banyak. Padahal dia membawa kerusakan di dalam. Tapi di dalam menyampaikan itu dimunculkan sebuah kebenaran. Makanya Imam Sukron juga itu sebetulnya Sukron itu sebetulnya target Jayapura itu sebetulnya ya gara-gara itu, termasuk si Imam Sani itu sampai sekarang ini masih dekat dengan saya. Macam Bapak Nurawan itu sekarang ini mereka tinggal sedikit. Kemarin ada silaturahmi dengan saya itu, artinya telepon cerita tentang murid-murid. Iya, murid-murid itu sampai kok do melok neng Semarang tak dulu. Tapi kita lo membaca ini. Tak mbak. Siapa sing belum ya tetap betul, enggak belum ya kadang-kadang dia apa-apa, kalau 5 dia tetap betul. Nanti secara ini bisa ngakoni atau imam ini kurang lebih ya 60-an. 200 lebih. 200 lebih. Dan 10%. Masih bagus. Jamaahnya Imam Rahman ini ada yang lebih rendah dari itu. Tapi ya saya mau ngomong bagaimana. Itu aja angkuhnya masih luar biasa. Saya kasih tahu, Imam Topan itu menyampaikan, Imam Samad, masalah yayasan itu urusan dunia. Silakan Imam Samad atur. Nanti saya tak berjalan di urusan keilmuan saja. Ya. Ini saya pegang Imam Topan ya. Iya, kemarin. Ini saya pegang. Iya. Nanti saya tidak mau ada suara enggak. Saya jalan. Ini perintah dari saya. Iya. Saya kabarkan semua. Tapi arus bawah ini mengatakan, ada yang mengatakan gitu, Jamaah Laduna Ilma Jayapura ini sebagian ini imam saya itu bukan imam awal. Benar. Tapi dia harus menganggap bahwa imam awal ini sebagai imamah, karena imamnya imam kita juga imam awal. Jadi tidak bisa diputus. Bagaimana mungkin mau ngambil dari Imam Rahman sedangkan dia tidak menghormati yang sana? Yang dari mana Imam Rahman mendapatkan? Imam Rahman saja itu, apalagi kita. Pengertian-pengertian seperti ini supaya kita mengerti kenapa saya sampaikan, kenapa gitu. Karena ini penting sekali bahwa imamah di dalam Laduna Ilma itu adalah pengertian imamah itu adalah imam seluruh jamaah. Dan eksistensi imam awal itu sesungguhnya masih ada. Andilnya di dalam jamaah ini masih ada. Kalau kita itu mampu untuk mendatangkan, maka silakan untuk dirasakan, silakan untuk dibangun komunikasi yang baik. Bukan cuma imam awal, Imam Rahman, imam awal, sunan, silakan sampai malaikat, sampai rasul, para wali-wali, silakan. Kita ini justru belajar ini tujuannya untuk itu, tapi jangan kita melupakan
asal muasalnya. Nanti kita akan dimintai iuran terus. Tidak ada satu perjuangan itu yang tidak membutuhkan materi, karena sesungguhnya perjuangan itu harus ada dukungan. Mana mungkin sebuah yayasan yang besar begini yang meliputi Indonesia terus tidak membutuhkan dukungan? Terus dari mana itu bisa berjalan? Kita datang ke sana, seluruh orang di sana menyambut kita. Ada yang menyediakan mobil, ada yang menyediakan makan, ada yang menyediakan minum, ada yang menyediakan kopi, ada yang menyediakan tempat, ada yang semua dipersiapkan. Apakah ini tidak butuh satu dukungan? Jangan kita mengaku tapi tidak ada aksinya. Tidak banyak, saya tidak banyak. Satu bulan untuk kita cuma 200. Satu bulan untuk anaknya Mamawal cuma 250. Karena saya tahu pengeluarannya. Nah, saya berjuang di sini, saya akan mencoba dalam merenung beberapa saat, beberapa waktu yang lalu ini, semua saya melihat jamaah ini pada vakum. Maksudnya vakum itu dari sisi ekonominya ini lagi pada menurun semua. Ini kita harus berbuat. Ya Allah, maka saya mohon, kalau memang ini rezeki, ya ini nanti akan mengangkat. Gitu. Tapi bukan berarti kita diem gitu loh, tapi kita berbuat. Risikonya besar loh, iya memang besar. Kalau ini sampai besok ini enggak terjadi gitu seumpama gitu. Itu yang jelas kan, ya selain kita malu juga kita kehilangan banyak materi. Tapi saya yakin Allah itu tahu bahwa sesungguhnya kami ini adalah sangat mencintai jamaah ini. Sekarang seorang imam melihat murid-muridnya ini pada pengangguran dengan profesinya yang berbeda-beda. Allah tidak menginginkan saya mengeluarkan begini, enggak. Tapi bagaimana caranya, gitu? Ini ada keberlangsungan, gitu. Doa, ini jelas doa. Ini jelas doa. Bukti imam itu mencintai jamaah juga akan memberikan bimbingan, bukan cuma urusan dunia itu kan urusan syariat itu kan urusan. Oh, tidak begitu, menyeluruh. Suatu ketika saya kasih tahu, suatu ketika saya ini dalam kesulitan keuangan yang sangat, saya butuh uang itu 20 juta. Ini baru-baru saya ngomong dengan teman saya, teman akrab, sering jalan sama-sama, sering kalau ada yang dimakan ya dimakan. Saya ngomong, Mas, ada masalah begini, mungkin sampai bisa bantu, bagaimana caranya? Iya, saya lihat memang dia ada. Saya itu kalau seumpama tidak diperlihatkan oleh Allah dia ada, saya tidak mungkin ngomong. Walaupun banyak yang ada itu ngomong nggak ada, tidak apa-apa. Artinya ada itu sebetulnya dia bisa berusaha. Alamat, bawa uang 20 juta. Terus dia ngomong, itu piye aturannya ini piye? Tidak tak boleh gitu. Karena ketakutan itu. Dia ngomong dari 20% saya
yang jadi permasalahan, kebutuhan saya memang mendesak, sangat butuh. Tapi tidak berarti menjadi apa ya? Tidak menjadi saya itu menjadi takut dengan itu. Yang saya takutkan, begitu saya menerima ini, saya melegalkan kejadian atau peristiwa ini. Itu bisa copot keimaman saya ini gara-gara barang ini. Percaya. Barang yang kecil ini. Padahal saya dalam keadaan yang sangat membutuhkan. Tak tolak halus itu. Sudah duit ini. Akhirnya cuma tapi begitu aku langsung dari nggak mampu gitu. Mungkin kalau 5% atau 10% mungkin saya bisa berpikir bila kebutuhan itu tak anggap saja itu tak gawe ini nyambut gawe sampai malah bagian keuntungan itu sama. Jadi sampai tadi keuntungan dalam pekerjaan tapi nggak mono kecewa memang itu. Tapi itulah saya, nama saya seluruh bank itu kan dalam utang karena saya uang bank saja saya kalau ada orang lain kalau saya itu mau dari dulu menggunakan uang bank mungkin saya sudah tidak tahu kayak apa. Maksudnya seperti itu, sudah kaya, tapi kayak apa? Karena saya tidak pandai memilih sebuah keuangan. Saya menyadari karena saya selama hidup saya menggunakan manajemen keluarga. Saya tidak bisa menggunakan manajemen perbankan. Dengan siapa? Dengan semua orang. Artinya begini, kenapa saya cerita? Kehati-hatian seorang imam itu jangan membuat satu keputusan-keputusan di dalam hal-hal yang strategis itu terhadap dampak itu harus dipikirkan. Begitu saya terima, kalau didelok kebutuhannya ini tak terima, mendesaknya ini, lihat mendesaknya ini karena muka saya ini sudah hampir. Begitu saya kembalikan jebret, itu muncul omongan centuk gitu dari istri saya. Coba sampean telepon. Biasanya itu sudah alhamdulillah langsung kita tapi 2 hari gitu ada orang yang lebih kaya lagi membantu. Saya tetap cari karena dia uangnya perputarannya cepat, saya tahu, tapi yang penting saya dapat gitu. Setelah 2 hari ada orang yang kaya raya lagi membantu. Sejumlah itu juga, sejumlah itu kebutuhannya. Asik. Jangan kau gunakan uang ini rupiah. Saya bilang gitu. Terus artinya gunakan untuk ini. Jangan kau tinggalkan dia. Yang penting kita tidak kita dengan orang di bidang ini. Nah, ini tujuannya kenapa? Kalau saya sendiri diberikan kesulitan seperti itu, berarti kalian ini jamaah ini juga pasti mengalami satu kesulitan. Kalau saya itu makan 1 hari 1 kali, nggak ada yang tahu.
Gak apa-apa. Kita ini masih senyum-senyum. Kamu tahu apa? Anu saya itu menjawab 3 pertanyaan sekaligus tadi malam. Pagi-pagi saya bangun ini ada 3 pertanyaan saya harus jawab. Maka salah satunya, orang kok ngerti nih, aku ini lagi apa, terbebas dari pikiran yang lagi kalau dia kok ngerti ini pertanyaan ini. Kalau kemarin mungkin saya nggak bisa, nggak punya itu. Apa benar kesenangan dan kebahagiaan itu hanya dimiliki orang yang terus bagaimana? Berarti kekurangan dan kesedihan ini apa benar muncul dari kesedihan dan itu, penderitaan itu hanya muncul dari hatinya orang yang fakir dan miskin. Ini tanda tanya. Nah itu di status saya itu ada. Nah, apakah dengan seperti itu dalam keadaan kita ini masih dipuji oleh Allah dengan begitu kita menolak yang besar, yang risiko gitu, saya ngomong tapi itu ya apa, ini akalku, ini hasilnya ini. Artinya saya minta tolong orang itu tadi, itu akalku. Ya semua akalku, aku telepon yang lain dibantu itu ya akal gitu. Tapi akal ini yang dirahmati gitu. Kalau yang tadi itu seandainya akal ini saya terima, bukan termasuk yang dirahmati. Ini akal yang nyungsep no aku. Aku menyadari betul-betul. Nangis di dalam hati. Ya Allah, alhamdulillah. Seandainya ini saya terima, maka saya melegalkan, membenarkan perbuatan. Ini yang kedua. Jadi bukan masalah banyaknya bunga atau apa, sama sekali enggak. Bukan itu yang jadi pemikiran saya. Tapi begitu kalau saya menerima, berarti saya membenarkan. Selama ini saya uang telepon kita yang dari saya langsung, tapi kalau kepepet ya. Nah, inilah sesungguhnya kenapa saya harus berusaha. Kalau memang ini rezekinya Allah, maka segera dapat. Kalau memang tidak, ya berarti memang ini bagian dari yang harus saya terima lagi. Jadi tidak usah kita mikir. Artinya apa? Tidak seharusnya walaupun kita itu miskin maupun kita itu fakir, lalu kita tidak senang, tidak ada kebahagiaan, tidak ada senyum, sedih terus, kecewa, kayak urip iki wis sesuk ini sudah tidak ada kehidupan lagi. Tidak seperti itu. Bapak hati-hati. Tetap kita ibadah, kita pikir, kita syukur, karena itu wujud daripada itu. Yang kita perjuangkan bagaimana sholat kita, zikir kita, sebagaimana yang kita ikhlas. Kayak apa? Seandainya kita sholat, ya sholat kita karena seandainya kita itu memuji Allah, sungguh itu karena Allah itu layak untuk dipuji. Kenapa layak dipuji? Tanpa Allah kita itu tidak ada. Tanpa kita diadain oleh Allah tidak ada. Tanpa kebaikan Allah kita itu juga tidak mengenyam kebaikan. Tanpa kemurahan Allah kita juga tidak pernah bisa tersenyum. Bagaimana mungkin kita tidak bersyukur? Bagaimana mungkin kita tidak tersenyum? Karena kita tahu Allah itu sudah menjelaskan kayak apa.
kayak apa, hidup ini dari mana, terus kehidupan ini ada dari mana, terus setelah kehidupan ini kita akan kemana, setelah kematian itu kita akan di mana, dan urusannya nanti kayak apa. Kita itu sudah diajari oleh Allah seperti itu. Dari mana kita itu berasal, di mana kita saat ini sedang hidup, sedang lagi ngapain. Terus setelah itu kita akan tidak ada. Nah, yang dimaksud itu fisiknya ini tidak ada, dikubur fisiknya. Terus habis itu, terus itu kita di mana? Setelah itu nanti kita akan dikemanakan sama pemiliknya. Nah, dengan kita mengetahui itu, kok terus kita itu bisa ketawa, bisa senyum, bisa bersyukur di dalam kehidupan ini. Satu peristiwa yang luar biasa, satu keadaan yang sangat luar biasa. Seharusnya kita tidak bisa makan, nggak berani makan. Nah, makan pun itu kalau kebutuhan nggak makan. Kita mungkin susah tidur. Allah itu membuat satu perumpamaan. Seandainya ayam itu mengetahui sebagaimana Allah itu mengertikan manusia, bagaimana manusia itu mati. Artinya seandainya ayam itu diberi pengertian oleh Allah, sebagaimana Allah memberikan pengertian kepada manusia, kayak apa manusia itu, kalau dengan cara apa manusia itu nanti mati, maka engkau tidak akan pernah merasakan lemaknya daging ayam. Nah, seharusnya kita juga sama. Ini Allah ini mengajari siapa, membuat perumpamaan buat siapa. Jadi di dalam hidup itu kita harus, makanya kita berpacu untuk menghidupkan yang benar ilmu ini, karena ini sudah terjadi. Kita harus berpacu. Seandainya kita itu memporsir pikiran, menguras tenaga, tujuannya ini untuk apa? Saya berani menanggung risiko. Karena apa? Saya lihat bukan saya sendiri yang pengangguran. Kalau saya pengangguran, kalian semuanya, jamaah saya semuanya kerja penghasilan banyak, saya senang, saya bahagia. Karena walaupun sedikit saya nyodor-nyodor di sini, nanti ada orang bawa uang 10.000, 20.000, mungkin bisa beli tempe, beli anu, cukup untuk kita makan satu hari. Tidak ada orang kalau kita itu serta kekurangan, tidak ada. Karena sudah terbiasa seperti itu. Kalaupun kita ada banyak, kita juga tidak pernah menampakkan kalau memang ada kelebihan kita. Paling orang itu melihat kiri aja kok kemana-mana bawa mobil, paling itu aja paling orang yang tahu. Mereka apa? Koncone akeh sing duwe mobil, anake padha duwe mobil. Ya karena itu. Orang melihat saya paling cuma itu. Kalau seandainya ada kesombongan di situ. Tapi dari penampilan, saya tidak eksklusif di hadapan manusia. Seandainya saya itu seumpama ada acara syukuran atau tahlilan, takziah atau apa, saya itu lebih senang di belakang-belakang. Wah, ini guri-guri aja. Kita di depan. Hitungan ini guri-guri seperti jamaah ini. Ini saya inginnya itu seperti itu. Daripada aku ngomar, aku mau ke Yasin ya orang lancar, repot nih. Keumpamaan. Nah, ayo gunakan kecerdasan akal kita itu untuk menghidupkan dengan niat. Masalah hasilnya, dulu kan saya sudah pernah cerita, ada orang kata suaminya, ini orang ini
kita membantu orang, kita memikirkan orang, kesulitan orang, gitu. Lalu kita bermohon kepada Allah untuk membantu orang ini. Ternyata orang ini cuma minta 20 juta. 20 juta. Kita ini diberi oleh Allah sampai 100 juta. Maka sisanya ini ya untuk kita. Jadi jangan pernah kita itu merasa rugi. Kalau tidak didatangkan orang dalam keadaan butuh, kalau tidak kita itu mau berpikir untuk mau berbuat yang penting, gitu. Lalu apa alasannya Allah itu mau memberi rezeki kepada kita? Sedangkan pemberian Allah itu seumpama kita butuh 10, nggak mungkin Allah kasih 10. Tidak mungkin Allah itu kasih 15, tidak mungkin. Minimal 20, minimal. Bisa-bisa 100, bisa-bisa 700. Loh kok bisa? Loh ini kan ayatnya. Apa ayat? Nah, ini loh maksud saya. Apapun yang bisa kita lakukan kok, ya kita diberi kecerdasan oleh Allah itu, ya banyak kita gunakan. Kok saya sudah berusaha, hasilnya belum maksimal. Terus dengan jalan yang lain apa yang bisa kita lakukan untuk menghidupkan Al-Quran ini setiap saat ini harus kita sebut. Begitu kita menyebut Laduna Ilma, ini adalah perwujudan daripada jihad kita kepada Allah. Jihad kita kepada Allah. Lalu kita nyebut, tok mengakui, tok itu harus digaji ya Allah. Gaji apa? Ya pahala. Oh itu rakyat tok. Kalau begitu, gitu. Kalau begitu, urusannya kecil-kecil yang penting ada. Yang bisa kita lakukan. Ya, jangan kita menunggu terus saya kan nggak ada. Lah kalau diem saja ya memang nggak ada. Tapi kita ini memiliki jamaah. Kalau melihat jamaah lagi, kamu begini ini, urusanmu itu apa? Terus haknya imam ini terhadap jamaahnya ini di mana? Kita perlu tanya sama Allah kan gitu. Kalau sampai jamaah saya ini nggak punya sama sekali, terus saya nggak bisa berbuat sesuatu apapun, itu berarti saya yang menderita duluan. Enggak. Allah pasti akan jawab. Bila bukan cuma jamaah itu menginginkan jalan ilmu melalui kita, gitu. Kita juga harus bermohon kepada Allah bahwa jalan rezeki pun boleh melalui kita. Yang penting kita itu dengan tulus ikhlas. Niatannya ikhlas. Niatannya memang untuk jamaah. Supaya jamaah ini ada. Seandainya Allah ridho, yang akan saya rekrut untuk mengelola itu nanti, karena tujuan saya bukan pekerjaan, keuntungan dari pekerjaan ini, tapi pengelolaan ini nanti yang akan melibatkan saya. Lumpuh ini kok siapa sih? Bagian siapa sih dalam? Soalnya ngendung kupon ngono ora iso. Ya mesti iso lah, mesti bisa. Kalau diridhoi oleh Allah. Artinya saya tetap berikhtiar dan berprasangka baik kepada Allah, pasti kita itu akan bertolak. Itu saya pastikan, karena selama ini kehidupan kita ini Allah yang menolong kita. Allah sebaik-baik penolong,
dan Allah sekuat-kuat pemberi pertolongan. Nah, jadi saya juga berpikir kayak ibu tadi itu telepon. Aku jaluk tolong, karena banget tolong jamaah Nabire itu di kamar. Ya kalau ini kita bebukin riku bu, aku ini kan baru pulang. Iya, terus saya ini siapa mana gitu. Ya kan ada pemegang amanah bu. Itu benar gitu. Padahal saya tahu Imam Topan sudah menyampaikan tolong banget itu nanti di naungi. Jadi urusan keilmuan urusan itu. Ini masalah ini aku tenang. Ini masih kecil. Oh duit maksudnya. Mudah-mudah. Ya Allah. Ini yang saya tunggu-tunggu itu. Ini yang saya tunggu-tunggu. Gitu. Artinya kalau saya bisa menang berarti ini ada doa kan gitu. Ada doa. Itu saya bilang. Karena sebelah ini ya. Nanti kalau ada rezeki kita akan beli. Aling guyung ngowek kayak. Ini sebelah ini. Belakangnya SD. Akan kita beli. Terus Imam Hadi, udah Imam, ini sudah luas sekali. Tidak, masih kurang. Tolong untuk apa? Nah, semoga Allah memberikan kalau memang itu dan Allah ijabah itu, nggak keberatan saya. Sama sekali nggak keberatan, sebagaimana sampean pada saat ada nggak keberatan gitu. Tapi ya sekarang ini jangan karena nggak ada terus pasrah tok, nggak boleh gitu. Ya bantu ya gitu. Berikan masukan-masukan sama yang muda-muda ini saran. Kita ini sudah tidak tidak bisa tenaganya kita suruh ya piye caranya bisa mengangkat yang muda-muda. Cuma karena aku berusaha, ya Allah kalau saya terdiam terus bagaimana, saya harus melakukan apapun sebetulnya tujuan saya ini. Diijabah nggak dijabah, maksudnya nilai ibadah itu gangguannya gede biasanya, ujiannya ya gede, apa? Nilai ta'ala. Kemarin, tapi yang saya ceritakan itu, dibawakan uang kebutuhan sesuai kebutuhan, embel-embelnya begitu, mundur. Ternyata orangnya pergi, itu sedih. Bapak Sambal itu dibantu. Tapi walaupun 2 hari sudah ada yang bantu, yang kaya, jelas dia tanpa beban. Kalau cuma mengeluarkan uang 10 juta tanpa mempengaruhi apapun di dalam kehidupan. Tanpa mempengaruhi. Teman Pak, jam berapa? Jam 1:30 malam saya ngomong. Dia bilang apa? Jadi butuh berapa? Saya komitmen sama Allah. Gitu. Karena sebagian sudah kita bayar 2 juta, jadi butuh saya cuma 18 juta. Kebutuhan saya besok itu 18 juta. Yang bisa dapat tangan begini. Kita sholat Jumat.
Saya sudah tenang ya berangkat jalan. Nanti berangkat. Puskopat atas. Giliran Jumat kemarin itu di puskopat atas. Saya keluar dari masjid, saya di mobil buka begini, sudah ada laporan. Saya tanya, ini gimana saya harus bagaimana ini? Itu urusan saya, urusan dengan saya. Tidak ada urusannya dengan yang lain-lain. Artinya kita itu butuh untuk membangun atau memunculkan satu perjuangan. Apa sih? Itu dimunculkan. Masalah gagal itu bukan urusan. Mau berhasil, kita jangan sombong. Urung berhasil saja kadang-kadang kita sudah sombong, apalagi kalau sudah berhasil. Tunggu dulu, kita berhasil pun nggak boleh sombong. Kita tidak berhasil pun kita tidak boleh masalah. Setidak-tidaknya saya sudah menyampaikan proposal sama Allah. Kan gitu ya? Ayo. Ini begitu. Jangan pernah kita putus harapan dari pertolongan Allah. Buatlah proposal sebanyak-banyaknya, tapi dengan catatan ya kita masuk proposal itu cuma dipikir kok ya enggak ada pengantarnya. Jadi sekarang ini kalau kita itu mau proposal itu kita harus menampilkan kopnya proposal itu harus ada kopnya dulu, terus ada pengantarnya. Assalamualaikum. Ini kalau ini kan ya, seperti itu. Karena Allah itu ingin dipuji, maka menciptakan manusia. Melalui aku, kata Allah, manusia itu bisa mengenali. Maka itu di dalam perjalanan itu sama-sama berjalan ini macam kemarin ini, antara yang benar dengan yang tidak benar, antara yang boleh dengan yang tidak boleh, ini sama-sama berjalan. Sama-sama berjalan. Ini datang 20 dalam hati tadi. Kalau wongnya aku ya ora wani ini tapi menangis lagi. Dengan cara apa saya harus membatalkan orang sudah ada uang ke sini? Ini juga saya repot. Saya ngomong itu umumnya itu samono. Sedih kan? Hidup ini kita itu dari mana, dan kita ini sekarang ada di mana dan akan kemana? Ini terus mikir gini itu ya, terus di mana kita ini di mana? Kalau semua ini kita ini membenarkan dengan cara-cara seperti ini gampang, itu bisa. Jangan menggampangkan. Kadang-kadang yang dianggap remeh itu akan menyulitkan ketemu. Tapi kenalilah ini pertolongan Allah ini dalam menjalankan misi ini. Itu akan didatangkan satu sebagai penguji, yang satu memang betul-betul yang alami, pertolongan yang asli. Ayo kita tetap kecil di dalam kemana ini dengan banyak-banyak untuk berperan kepada kebutuhan orang lain. Walaupun kita itu cuma bisa doa, meskipun doa itu serendah-rendah perbuatan dibandingkan dengan perjuangan tenaga, dibandingkan dengan
memberikan fasilitas. Tapi ya ada orang itu yang karena doanya itu Allah itu menurunkan pertolongan seperti itu juga ada. Gitu. Tapi kelasnya kita ini doanya itu masih banyak yang ragukan, dan kita sendiri ini mau ngomong karena doaku kamu itu berhasil, tidak bisa. Ya, mari kita pikir, jujur uang itu sebagian juga saya gunakan dalam perjuangan. Semoga Allah merindai saya pakai di dalam majelis ini. Itu kan kita menginginkan saya ini memiliki tugas yang saya sudah terima dari Imam Rahman itu untuk menjalin tali silaturahim kepada semua jamaah. Terus dari Imam Sun juga menerima amanah itu untuk menjalin silaturahim pada jamaah Latina Ilma secara. Jadi maka kedua-duanya ini harus berjalan. Ya saiki tiket larang apa larang, sing murah iki paket ya wis telepon. Yang penting kita sering silaturahim. Itu teman-teman, jadi ajaran juga seperti itu. Kita tidak boleh memungkiri ajarannya Imam Rahman. Sesungguhnya secara praktek itu kita dicontohi sama Imam Rahman, tapi secara teori itu semua itu dasarnya dari Imam Rahman. Kita harus ketahui, maka kita tidak akan bisa terlepas, dan kita menyadari bahwa sesungguhnya kita semua ini adalah pembantu-pembantunya mengikutkan Latina yang imamahnya adalah imam kita. Juga kita harus sepenuh daya untuk berdakwah, tapi pengertian ini harus bertanam. Jangan sekali-sekali mengatakan bahwa imam saya bukan imam awal, itu sebuah kesalahan. Nah, kita ini imam kita juga imam awal juga imam, sama-sama imam. Tapi yang menjadi imamah di dalam jamaah ini adalah imam. Maka dengan cara apa kita itu bisa berbuat, dengan cara apa kita bisa berjuang, dengan cara apa kita bisa membangun komunikasi. Mungkin dengan itu Allah akan meningkatkan buah dari silaturahim, buah dari perjuangan, buah dari jiwa kita. Allah akan memberikan secara mudah keilmuan dan makom-makom yang berbeda. Kenapa kok sulit untuk mendapatkan petunjuk? Istighfar yang tadi. Jangan pelit-pelit istighfar. Sesungguhnya dalam istighfar itu terdapat satu gebrakan untuk menggempur dinding-dinding hijab yang ada di dalam peranan ruh kita dalam kehidupan. Seharusnya apa yang dialami oleh roh ini, akal kita juga bisa menerima kabar, bisa mentranslate ke hati. Terjadi berarti ada entah apa permasalahannya. Semua orang itu memiliki permasalahannya.
Kalau kita itu ingin melihat sesuatu yang tidak diperlihatkan oleh Allah kepada setiap manusia, maka ada rukunnya, gitu. Ada rukunnya. Kita itu ingin mendengar berita-berita yang baik, itu juga ada rukunnya. Kita ingin mendapatkan peningkatan ilmu, itu juga ada rukunnya. Ada. Karena semua perbuatan Allah kepada makhluknya ini itu bisa di apa ya? Bisa di ada rumusannya gitu. Apa bahasanya? Ada rumusannya, ada peristiwa gitu, dan ada kejadian, ada perbuatan, berarti ono amal ya ono pahala, ono amal buruk ya ono dosa. Terus ngono kuwi. Dan paling banyak yang kita sadari itu penglihatan, pendengaran, pikiran ini kita sehari-hari ini yang selalu kita gunakan untuk negatif, itu negatif pula dari hukum-hukum pengecualian disebut biasa gaib bagi orang umum. Karena ternyata rukunnya untuk menuntut ilmu itu ya kita harus paham. Karena kebutuhan kita ini bukan cuma bagaimana caranya saya bisa dapat uang untuk makan, anak cucu, serba kecukupan. Tidak itu. Kira orang yang kaya itu tidak ada penderitaan. Penderitaannya banyak. Lihat ada teman saya yang kaya raya, seandainya dia itu satu hari itu terus ada pemasukannya ini dari hasil anunya, jualannya ini mungkin 100 juta gitu. Itu kecil dalam satu hari, biasa aja yang sulit-sulit gitu. Tapi mau minum kopi saja sembunyi gitu. Mau minum yang manis itu sembunyi, mau makan nasi ini sudah ditakut. Penderitaan enggak itu? Ayo, mau kita ini masih jangan tunggu menderita dulu baru kita itu berserah diri kita. Ingat, pada saat kita itu ada kekuatan untuk berbuat dengan kesadaran. Kalau sudah diberi penyakit, diberi keterbatasan, makan sudah ini, kesenangan sudah ini semua sudah terbatas begitu, baru kita ngebut. Nilainya itu biasa, walaupun dia nggak pulang-pulang dari masjid. Yang dia inginkan Allah itu dengan kesadaran bahwa saat sehat itu dia mengeluarkan waktu, menggunakan waktu untuk perjuangan. Ya semoga ini jalan bisa dipakai dalam menuntut ilmu. Jangan tunggu sudah dihukum. Kita ini tidak tahu besok itu kita akhirnya mau dikasih penyakit Allah apa, kita belum tahu. Dan Allah memberikan kita selalu sehat jasmani dan rohani. Imam Bukhari ini coba kemarin itu ngomong sama anak cucu, aku dia ditekan-tekan misalnya tangan. Seandainya saya nanti itu
meninggal, saya ini nggak akan menyusahkan keluarga. Saya ini keluarga itu ngomong kabeh. Jangan menyusahkan keluarga. Tapi sekali sih kalau anak itu jadi itu kata saya untuk pengertian dan perjuangan dalam berjalan di jalan ini. Dengan kita diberikan oleh Allah saling berbagi, baru digunakan yang kurang mantap. Semoga Allah merindui semua dan selalu membimbing dari doa Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.